Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini. Kita boleh bersama-sama untuk kembali belajar firman Tuhan malam hari ini. Tema malam hari ini yang akan kita bahas adalah kasih dan lemah lembut. Ya, nah saudara, ada lagu yang kasih pasti lemah lembut. Ya, kita tahu ya, kasih ada unsur di dalamnya lemah lembut. Ya, saudara, kita bicara tentang kelemah lembutan dan kasih pada malam hari ini. Kita percaya dari mana sebenarnya sumber daripada kasih itu. Ya, dan kasih itu sebenarnya sedang beroperasi dan menjadi sebuah standar dalam kehidupan di satu kelompok atau suatu tempat itu ada di mana ya. Nah, ternyata saudara, kita tahu ya, di surga itu tak ada kebencian. Artinya, di surga itu hanya ada kasih, ya. Kalau orang mulai menyimpan benci, lalu umpama dia toh lolos masuk surga. Kira-kira di sana, ya, dia nggak bisa mengekspresikan kebenciannya, sehingga bosan sendiri, ya, uring-uringan sendiri, gitu ya. Nah, disitulah nggak ada fasilitas untuk melakukan kebencian. Kenapa? Karena di surga itu nggak ada ya, kebencian, yang ada cuma satu, yaitu kasih. Karena Allah itu kasih dan atmosfer dari surga itu sendiri adalah kasih. Oleh sebab itu, Allah Bapa berkata begini, saudara. Di bawah langit ini, segala sesuatu ada waktunya. Ya, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menyiram, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk tidur, dan sebagainya. Segala sesuatu di muka bumi itu ada waktunya. Di sini, manusia harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan program dan planningnya Tuhan. Bukan memotong dan mengambil jalan pintas semau hatinya sendiri. Nah, saudara, untuk bisa kita menyesuaikan diri dengan program dan plan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita tidak memotong mengambil jalan pintas semau kita sendiri, oleh sebab itu kita harus memiliki ya modal, yaitu kasih dan kelembutan tadi itu. Kasih dan lemah lembut. Ya, kasih itu mau, rela, ya, itu ada di dalam kasih. Ya, ketika ditambah lagi dengan adanya kelemah lembutan di dalam kehidupan Anda jadi fleksibel. Artinya apa? Anda gampang nurut. Ketika Anda mengasihi Tuhan, lalu Tuhan menyatakan rencananya di dalam kehidupan kita. Kita nggak memotong, kita nggak usul, ya, protes dengan Tuhan, gitu enggak. Tapi kita mau ikut, ya, sehingga kita setiap hari Anda nyanyi, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ya, lah hanya ikut kehendak Tuhan setiap hari. Ya, lah bagaimana orang bisa ikut kehendak Tuhan tanpa protes, tanpa bantahan dengan Tuhan ini? Kalau nggak punya kasih dan nggak punya nilai kelemah lembutan di dalam kehidupan kita ini, mustahil manusia ini akan bisa nurut sama Tuhan. Lah, saudara, kasih itu ternyata adalah ciri utama kehidupan nanti yang ada di surga. Ya, kasih adalah ciri utama kehidupan di surga. Tak ada sedikit pun kebencian sama sekali, dan semua dikerjakan di dalam kasih. Setiap orang di dalam kerajaan surga ini akan diperlakukan dengan kasih. Juga di dalam kerajaan surga tersebut, semua orang yang ada di sana akan dididik dengan kasih, ya. Jadi saudara, kasih itu menjadi sebuah sarana dan prasarana yang ada di surga nanti. Dalam hal mendidik orang, dalam hal mengatur orang juga, semuanya orang yang ada di dalam surga itu harus bekerja secara kasih dan mau dididik, diarahkan dengan kasih juga. Ya, kenapa? Ini hukumnya. Pokoknya kasih itu harus nampak dan kelihatan terjadi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ada di dalam kerajaan surga tersebut, ya. Nah, sudah lanjut.
Orang yang masih menggerutu atau ngomel, ya, dan mengeluh kesah dan berisi kebencian, tak pernah dapat bertahan di sini. Ini kata Allah Bapa, ya. Kenapa? Ya, orang kalau di sana masih pengen benci, pengen ngeluh, pengen protes, di situ nggak ada fasilitasnya untuk dia mengekspresikannya, lama-lama dia pengen pindah tempat saja. Kasih itu suatu aura yang kuat sekali, yang menolak segala sesuatu yang tidak berdasarkan kasih. Jadi semua unsur yang masih melekat di dalam semua makhluk yang nantinya akan berada di dalam kerajaan surga itu, kalau dia tidak cepat membersihkan dan meninggalkan, hanya disisakan kasih dan kelemah lembutan tersebut, nanti mereka akan tereliminasi, ya. Kenapa? Karena kasih itu suatu aura yang kuat sekali, nanti yang menolak segala sesuatu yang tidak berdasarkan kasih itu sendiri. Nah, contohnya begini. Itu sebabnya roh jahat tak dapat bertahan di surga. Mereka harus meninggalkannya dan pergi jauh, ya. Jadi nggak layak, nggak bisa tinggal di sana, karena di sana nggak ada namanya jahat, ya. Nah, terus mereka tak mampu kembali ke surga karena diracuni oleh pemimpinnya, si setan. Hanya sedikit dari mereka yang mampu menghargai kasihku dan berlutut untuk menerima darah anakku untuk menguduskan kebencian dan kejahatan mereka. Lah, Bapak Saudara, ini ungkapan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita semuanya tentang kondisi keadaan di kerajaan surga nanti. Unsurnya kasih, atmosfernya kasih, cara mendidiknya dengan kasih, cara bekerjanya semuanya dengan kasih. Semua hal yang kita lakukan, semua hal yang kita pikirkan, semua hal yang ada di dalam kehidupan kita, kalau tidak ada unsur kasihnya, ya, nanti nggak laku di sana. Dulu saya sempat berpikir begini, ketika saya membaca tentang 1 Korintus 13 itu, ya, itu kan tentang kasih, ya, bahwa dikatakan nubuatan itu akan berakhir, karunia-karunia semuanya akan berakhir, tapi tinggal 3 perkara, iman, pengharapan, dan kasih. Masih diberi keterangan lagi, ya. Sudah dikatakan tinggal 3, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar dari antara yang ketiga itu adalah kasih. Dulu saya sempat bingung, ya. Nah, kayak Bu Esther Harjani belajar bingung gitu, ya. Nah, sama ini, ya. Dulu awalnya gitu, ya. Saya juga gitu, ya. Ini gimana, ya? Jadi ada pembagian-pembagian yang dulu kita kejar tentang karunia nubuat, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, ya, karunia mujizat dan sebagainya, ternyata akan berakhir. Hanya 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Wah, kita kejar lagi nih, yang lebih permanen, ya. Tapi Alkitab mengatakan dari 3 perkara itu, yang paling besar adalah kasih. Nah, lama-lama saya mulai menangkap. Iman itu untuk kita menuju kepada Allah, bukan? Iman itu sebuah kendaraan. Pengharapan itu merupakan seperti tenaganya, ya. Jadi kalau ada kendaraan, nggak ada bensinnya juga nggak jalan. Jadi iman dan pengharapan itu berjalan bersama-sama, ya. Orang punya iman, nah dia punya pengharapan. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, betul? Nah, jadi iman dan pengharapan itu satu paket. Tapi beda dengan kasihnya. Kalau kita sudah mencapai hasilnya, sampai ketemu dengan Allah, ternyata di situ Anda hanya mendapati satu hal. Ya, di surga nanti nggak diperlukan iman lagi. Di surga nanti nggak diperlukan pengharapan lagi. Karena Anda sudah masuk pada titik tujuannya, betul? Di sana hanya ada satu unsur yang Paulus bilang. Dari ketiganya itu, yang paling besar adalah kasih. Itu enggak, ya? Jadi kasih itu abadi. Ya, kasih itu abadi. Tapi untuk mengejar kasih yang abadi ini, Anda harus memelihara iman dan punya pengharapan di dalam Tuhan, gitu loh, ya.
Nah, tapi tujuannya adalah kasih. Kenapa harus kasih? Allah Bapak tadi bercerita banyak. Di surga itu semuanya unsurnya kaitannya dengan kasih. Bekerja dengan kasih, mendidik dengan kasih, gitu. Semuanya harus dilakukan dasarnya kasih. Ya. Apapun bentuknya, ya, apapun kegiatannya, apapun motifnya, tapi cuma satu, unsur yang ada di dalam semua yang sedang Anda kerjakan itu harus kasih. Ya. Coba sekarang mulai belajar ya. Apapun yang Anda lakukan selama di muka bumi ini kan pembelajaran nih. Apakah ada unsur kasihnya atau tidak? Nah, apa yang merongrong, apa yang membuat kasih itu lenyap dalam setiap hal yang kita kerjakan? Kadang-kadang, ya, unsur-unsur yang bukan dari kasih itu harus kita singkirkan. Paulus berkata, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak mengasihi diri sendiri, kasih itu tidak mencari untung diri sendiri. Loh? Kasih itu rela berkorban. Itu namanya kasih. Coba ya, apapun yang Anda lakukan, walaupun itu kepada suami Anda, kepada istri Anda, kepada anak Anda, kepada tetangga Anda, kepada murid Anda, semua lakukan, coba. Apapun yang Anda kerjakan itu, perhatikan. Ada nilai unsur kasihnya atau tidak. Ada orang kelihatannya melayani Tuhan. Tapi dia melayani tanpa kasih. Ada. Ya lah. Bukan hanya ada. Banyak. Banyak sekali ya. Karena apa? Ya karena mungkin kewajiban. Ya. Kewajiban saja. Atau kebutuhan. Kalau aku nggak melayani, ya gimana aku dapat duit? Nah ada juga. Mencari untung di dalam pelayanan. Berarti pelayanannya nggak ada kasih. Ya, dia mencari untung. Walaupun kelihatannya dia rajin, memperhatikan jiwa-jiwa ini dan itu, supaya dia populer. Kalau sudah populer, terkenal, diundang kemana-mana. Ujung-ujungnya apa? Amplopnya. Ya loh, kurang tebel amplopnya. Nah gitu ya. Ujung-ujungnya seperti itu. Nah, saudara, kita mulai belajar di sini. Perhatikan, apapun bentuk ya yang Anda kerjakan, coba cek sekali lagi. Apakah ada unsur kasih di dalamnya atau tidak? Kalau nggak ada unsur kasih di dalamnya, coba perbaiki. Ya, motivasinya perbaiki. Aku harus melakukannya. Kenapa? Ini latihan. Kalau Anda nggak melatih di muka bumi ini, Anda nanti akan kaget. Puji Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudara mengerti tentang kondisi keadaan di surga. Segala sesuatu dikerjakan dengan kasih, dididik dalam kasih, atmosfernya kasih, dan yang paling penting, Allah adalah kasih itu sendiri. Amin. Yang tidak seperti dia, semuanya akan keluar dari situ. Nah, saudara, ada power di dalam kasih itu. Ada kuasa di dalam kasih itu. Banyak orang kadang-kadang ya, mereka hanya mengejar karunia-karunia supaya dia merasa punya power, punya kuasa. Dengan berdoa puasa berlama-lama mengumpulkan hadirat Allah, lalu jadi orang hebat, jadi orang sakti gitu ya. Nggak salah, bisa terjadi juga. Tapi ada kekuatan, ada power yang lebih murni daripada Anda hanya mengejar, menggunakan karunia-karunia, lalu Anda bereaksi menurut keinginan Anda sendiri dan Anda merasa hebat seperti itu. Apa saudara? Kasih. Ya. Di dalam kasih itu ada kuasa yang luar biasa. Kasih itu mampu mengalahkan maut. Dan itu dibuktikan oleh Bapa ketika dia mengirimkan anaknya yang tunggal dengan kasih. Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini tuh, dia melakukannya. Dia mengirim anaknya yang tunggal itu.
karena kasih. Karena kasih. Ya, apa yang terjadi, saudara? Bentuk tantangan apapun juga bisa dikalahkan. Dan Yesus, Anda tahu, ya, dia melakukannya naik ke atas kayu salib untuk siapa? Memang dia menebus dosa manusia. Tapi semua yang dilakukan oleh Yesus itu untuk Bapaknya, betul? Ingat ya? Ingat pelajaran itu? Banyak kadang-kadang kita berpikir, Yesus naik ke kayu salib itu karena kita, ya. Memang itu hasilnya untuk kita. Tapi ketika dia naik itu, apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus? Semua ini aku lakukan untuk Bapakku. Betul nggak ya? Makananku ialah melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan kepadaku dan aku akan menyelesaikannya. Jadi hal naik ke kayu salib itu pun, itu karena Yesus mau taat kepada Bapaknya. Itu namanya kasih. Kasih rela berkorban. Walaupun sakit, walaupun menderita, aku mau naik ke sana. Itu yang membuat Bapaknya bangga dengan anaknya ini. Ya, sehingga Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia, diberi tempat duduk di sebelah kanannya, dan diangkat menjadi Adonai di atas segala ciptaannya. Kenapa? Karena anaknya begitu mengasihi dia. Jadi Bapak mengasihi, lalu Yesus yang disuruh, dia juga mengasihi. Amin. Sekarang kita tahu ya, kalau Anda melakukan sesuatu, mungkin ya objeknya itu, orang yang Anda mau layani itu nggak pantas dikasihi. Ya, ingat ya, nggak pantas dikasihi. Menurut orang juga begitu, kayak orang kayak begitu udah buang ke laut aja, dikirim ke Bu Susi aja. Nggak pantas dikasihi. Nah, Anda harus tetap mengasihi. Ya, kasihmu jangan ditujukan kepada orang itu. Kasihmu tujukan kepada Tuhan yang menyuruh Anda. Betul? Aku lakukan ini bukan untuk orang itu. Tapi aku lakukan ini untuk Tuhan yang aku layani. Wah, beda, saudara. Kalau Anda biasa kecewa gara-gara melayani orang yang nggak tahu berterima kasih, Anda harus tetap melayani orang itu dengan kasih. Karena Anda bukan sedang melayani orang itu, tapi Anda sedang melayani Tuhan. Betul? Siapa yang pernah kecewa gara-gara melayani orang yang tak tahu berterima kasih dan nggak ngerti ya balas budi kepada Anda gitu? Ada nggak? Pernah ya? Terus Anda berhenti melayani kan? Buat apa melayani orang begitu? Harusnya nggak usah berhenti. Ya, Anda ngadepnya digeser aja. Tadi kan ngadep orang itu ya. Sekarang ngadep Tuhan. Aku lakukan ini untuk orang itu karena aku mengasihi Tuhan yang memerintah kepadaku. Betul? Yang memberi perintah kepadaku. Yang aku layani. Nanti Anda akan bisa tetap melayani orang yang membenci Anda sekalipun. Karena Anda melayani atau mengasihi Tuhan Allahmu. Amin. Nah, kenapa Yesus bisa berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat itu. Nah, gini caranya. Dan ini kita mulai belajar. Ketika Roh Kudus mengajarkan prinsip seperti ini, wah saudara, saya bilang gini, berat. Berat sekali gitu ya. Tapi coba aja, walaupun harus bercucuran air mata. Betul nggak itu? Wah, saudara, aku mengasihi walaupun sampai perasaan Anda hancur dan sebagainya. Anda boleh berkata, ya, seperti pemazmur mengatakan, meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap Allah untuk selama-lamanya. Engkau yang layak aku cintai, Engkau yang layak aku kasih, Engkau yang layak aku layani. Jadi dengan kita membelokkan arah kasih kita kepada Tuhan itu, Anda bisa menerima orang yang paling buruk, paling jahat sekalipun yang ada di sekitar Anda. Ya,
Dan ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Ayo coba ya, yang kemarin mulai melayani, lalu orang yang menjengkelin itu Anda buang, pungut lagi nih. Pungut lagi nih ya. Nah, bawa lagi ya, coba samperin lagi. Nah, coba nih, testing. Nanti kalau Anda sudah berhasil, Anda lihat. Anda tanpa sadar nanti ada yang komentar. Hatimu kok beda ya sekarang ya. Aku lihat kok semakin lembut. Ternyata itu dipakai oleh Tuhan, orang yang nyinyir terus itu, untuk mengasah hatimu, sehingga hatimu yang kasar, itu jadi lembut. Amin. Bisa. Ada orang pengen berdoa kepada Tuhan gini, Tuhan, berikan aku atau jadikan hatiku lembut seperti hatimu. Ya. Lalu Tuhan bilang gini, bener nih, mau dijadiin lembut hatinya. Iya, swear. Betul. Mau. Benar, mau. Ya, sini. Amplas. Diamplas, saudara. Diketemukan dengan orang yang tak tahu berterima kasih. Ya. Itu amplas bagi Anda. Betul? Harusnya Anda semakin mepet, betul? Kalau Anda menjauh dari amplas itu, apakah barang yang diamplas lalu menjauh dari amplas itu bisa halus? Ya tidak. Semakin mepet, semakin cepat, saudara ya, halusnya. Amin. Nah, nanti Anda lihat, ya, amplas itu kelihatannya bangga, betul nggak, menyiksa Anda, betul? Tapi Anda lihat, nanti kalau sudah nggak digunakan, kan dibuang. Kalau sudah nggak digunakan, kan dibuang, ya. Tapi Anda yang diamplas sekarang menjadi bejana yang mulia. Memiliki keuntungan, hatimu semakin lembut di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kalau Anda nggak berani diamplas, jangan pernah berdoa, minta dilembutkan hatinya. Betul? Bapa, lembutkanlah hatiku. Ya, ayo. Siapa yang pernah nyanyi itu? Untuk dapat lebih mengasihimu. Loh, saudara, orang Kristen tuh kadang-kadang pinternya nyanyi, bukan nyahok, nyanyi, ya. Nah, pinter nyanyi, ya. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapaknya ngangguk-ngangguk. Good, bagus, bagus. Sini. Tak amplas. Dengar ya? Nanti kalau diamplas teriak, Tuhan, kok ada orang model kayak begitu? Kalau Anda dengar, dia sedang bisikin Anda, itu amplas. Juga ya, bukan amplas yang di Jogja itu, Ambarukmo Plaza, bukan. Amplas. Nah, siapa di sini mau dilembutkan hatinya? Halo? Siapa yang mau? Angkat tangan coba. Gak ada. Halo? Yuh, angkat tangan langsung turun. Yang coba angkat tangan agak lama. Supaya diabsen sama Tuhan. Dan habis pemuridan ini langsung ketemu amplasnya. Langsung ketemu amplasnya. Habis tutup Zoom, gitu, langsung ada yang telepon. Langsung ada yang manifestasi, mungkin anakmu, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin pembantumu, mungkin tetanggamu. Nah, itu jawabannya. Karena Anda angkat tangan. Amin. Enggak jadi Pak, ralat, terlambat, udah diabsen, gitu ya. Jadi malam hari ini sudah diabsen tadi yang angkat tangan, ya, mereka mau untuk diproses supaya memiliki hati yang lembut. Amin. Oke, kita lihat ayat-ayat yang akan kita pakai malam hari ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Kasih adalah kuasa kesembuhan, saudara ya, untuk segala macam luka, ya. Jadi ini kuasa kasih itu sanggup menyembuhkan segala macam luka. Terus 1 Yohanes 4 ayat 8 ya, terus. Dalam hidup sehari-hari, ya luka-luka hati disembuhkan dengan kasih. Karena kasih mengandung kekuatan yang dahsyat dan bahkan mampu membangkitkan yang mati. Mereka yang ingin memasuki surga harus belajar hidup di dalam kasih dahulu, ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab
Allah adalah kasih. Allahmu itu kasih. Kalau Anda tidak mengasihi, tidak hidup di dalam kasih, dalam dirimu tidak ada unsur kasih itu, Anda disebut orang yang tidak mengenal Allah. Betul? Nah, ingat ya, dalam Matius pasal 7, ada orang yang berkata nanti, bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku yang bernubuat namamu? Enyah pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Loh, bernubuat loh, demi nama Yesus. Menyembuhkan orang sakit, demi nama Yesus. Ada orang bernubuat tapi tidak mengasihi, ada loh. Betul? Ada orang menyembuhkan orang sakit, mengadakan banyak mujizat, tapi tidak dengan kasih, banyak juga. Setiap apa yang Anda kerjakan, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari, pastikan ada kasih. Siapa yang tidak hidup di dalam kasih, dikatakan tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Betul? Kalau Anda tidak mengenal Allah, Anda tidak dikenal oleh Allah. Kalau tidak dikenal oleh Allah artinya, ketika Anda nanti mencoba untuk masuk ke sana, pintu tertutup. Aku nggak kenal engkau. Enyah, pembuat kejahatan. Jahat di sini bukan nyolong. Jahat di sini adalah melakukan sesuatu yang tidak diperintah oleh Tuhan. Itu namanya jahat. Ya, itu namanya jahat. Yuk kita lihat kembali ya dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Tadi ayat yang ke-8, sekarang ayat 16-nya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Amin. Karena dia adalah kasih. Ya. Siapa yang tetap berada di dalam kasih, hidupnya penuh dengan kasih, pikirannya penuh dengan kasih, hatinya penuh dengan kasih, itu tandanya mereka berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia itu. Amin. Nah, saudara, kita harus mengalami sampai seperti itu. Namanya kasih Allah itu harus meluap di dalam kehidupan kita. Ketika kasih Allah itu meluap di dalam kehidupan kita, hidupmu akan dipenuhi dengan kasih itu. Itu yang namanya kepenuhan Allah. Ya. Allah adalah kasih. Kalau Anda kepenuhan Allah, Anda juga akan kepenuhan kasih. Ketika kita kepenuhan kasih dan kepenuhan Allah, apa yang terjadi? Kolose 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, Anda akan menangkap apa yang menjadi keinginan dan hatinya Allah yang harus kita juga kerjakan bersama-sama, walaupun itu menentang arus. Bahkan kalau Anda mungkin mulai melakukannya boleh dibilang sesat juga nanti. Ya, Kolose 1, 19, 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam dia. Dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Ya, kasih itu menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Pasti nggak tahu lagunya, you know? Belum lahir, you know? Ya, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Ya, kasih Tuhan itu tak pernah berkesudahan. Anda lihat, itu kasihnya Bapa. Sifat kasih itu selalu menyelamatkan. Dia nggak mau yang lain itu terhilang. Kalau bisa, aku rela berkorban untuk menyelamatkan. Itu yang dilakukan oleh Bapak. Sekarang hatinya Bapak tangkap baik-baik. Ya, dia mau berdamai dengan segala makhluk. Itu bukti kasihnya yang dinyatakan. Kalau ada orang mungkin nanti mengolok-olok Anda, ngapain nginjilin makhluk-makhluk roh? Ya,
Gak usah kepo. Ya, urusan kita ini sama orang-orang hidup sajalah. Sama manusia ajalah. Tentang makhluk-makhluk roh itu gak usah. Loh, saudara. Ya, kita tahu hatinya Allah seperti itu. Orang yang menangkap hatinya Allah, dia rela melakukannya. Kalau Allah mau berdamai dan Anda mau dijadikan juru damainya, sekarang Anda mulai bereaksi. Gak apa-apa, saudara. Anda mungkin dibilang sesat atau dibilang aneh. Itu yang kami alami. Saya sering dibilang seperti itu. Ya, tapi saya mau mengatakan, saya melakukannya bukan saya pengen. Saya tangkap isi hatinya Bapak, dan saya hanya melakukan apa yang Bapak ingin kerjakan saja. Karena saya mengasihi Bapak. Melakukan sesuai dengan apa yang dia mau lakukan dan kerjakan. Itu saja. Ya. Nah, kalau kamu nggak mau, ya sudah. Jangan ikut-ikut. Tapi kalau mau, lah ini beda lagi nih. Ya, Bapak ingin berdamai dengan segala makhluk, dengan segala ciptaan, dengan darahnya. Lah, orang-orang yang sempit kasihnya, dia hanya membatasi dengan kapasitasnya masing-masing. Aku hanya mengasihi manusia saja. Ya, itu urusanku. Yang lain tidak. Lah, dia yang membuat batasan. Kasih Allah itu lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, betul? Tak pernah terselami. Lah banyak orang kadang-kadang hanya memandang dari sudut pandangnya. Alasannya tidak mengerti. Nah, memang kasih Allah itu kadang-kadang tidak bisa kita mengerti. Tapi kalau Anda mau berenang, masuk di dalam kasih Allah itu, Anda akan dapat menyelaminya, memahaminya, walaupun perlahan sedikit demi sedikit, betul? Itu yang kami lakukan. Walaupun nggak mengerti, saya lakukan dulu. Ketika kami melakukannya, kami mulai menangkap, oh maksudnya begini. Semakin saya masuk ke dalam lagi, ada pengertian baru lagi, pengertian baru lagi, pengertian baru lagi. Pengajaran-pengajaran yang kita bagikan ini, itu hanya membuka pintunya saja. Ketika pintunya sudah saya buka, dengan pengetahuan pengajaran ini, Bapak, Ibu, Saudara mau masuk ke dalam daerah itu, Anda akan menikmati semua yang ada di daerah itu, bukan? Ya, ketika pintu dibuka, mungkin Anda masih ragu, ada apa ya di dalam? Nah, belajar pemuridan seperti ini hanya membuka pintunya, pengetahuannya. Tapi Anda boleh mengerti, menangkap lebih dalam lagi ketika Anda masuk. Ya, masuk dalam apa yang Anda sedang pelajari bersama-sama ini. Apa yang dikatakan Tuhan. Setiap Anda mengetahui kebenaran yang baru, Anda katakan, Tuhan, aku mau mengalami. Tuhan, aku mau yang ini. Tuhan, aku mau ikut. Ya, nanti Anda akan dibawa oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran itu. Nah, oleh sebab itu, perbesar kapasitas kasih Anda. Amin. Nah, jadi setiap orang punya kapasitas kasih berbeda-beda. Itu tergantung, betul nggak ya? Tergantung apa? Tempolongnya, tergantung tempatnya. Kasih itu seperti lautan, luas ya. Nah, kalau Anda hanya membawa ember, lalu Anda ambil air dari lautan itu, lalu Anda bawa pulang, itu betul air dari laut, betul? Air yang sama dengan air yang di laut itu. Jumlahnya lah yang membedakannya, betul? Anda punya satu ember. Nanti ada orang lain bawa gentong, gitu. Nah, gentong atau drum gitu ya. Lah, dia isi, bawa pulang. Dia lebih banyak. Kenapa? Karena dia menyediakan tempat yang lebih besar lagi. Sama begitu, saudara. Sebatas mana kapasitas Anda tentang nilai kasih itu di dalam hidup Anda, itu tergantung tempat yang Anda sediakan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan berkata begini? Kasihlah
Tuhan Allahmu dengan berapa? Segenap. Segenap itu seluruh hatimu, seluruh jiwamu, dan seluruh kekuatanmu. Jadi Tuhan Yesus ini mengajak kita semuanya supaya kita sampai pada kapasitas yang maksimal. Artinya apa? Seluruh kok, segenap betul. Bukan setengah hati. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Berapa persen Anda berikan pada Tuhan? 100%? Atau baru 5%? Ayo, berapa persen? Itu akan menentukan berapa besar kapasitas kasih yang Anda akan miliki. Ya, itu tergantung. Tergantung apa? Wadahnya. Wadahnya. Semakin total Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kapasitas kasihmu akan semakin besar. Amin. Nah, oke. Kita lanjut ya. Kapasitas kasih mereka membuat mereka mampu naik lebih tinggi daripada mereka yang kapasitas kasihnya kurang. Ya, jadi ada yang naik, ada yang kurang. Nah, terus di sini, untuk hidup dalam kasih yang sempurna, berarti mereka harus mengasihi aku lebih dari segalanya di dunia ini. Ya, jadi untuk hidup dalam kasih yang sempurna, berarti mereka harus mengasihi aku lebih dari segalanya. Ya, di dunia ini. Lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ya, mengasihi Tuhan, bersekutu dengan Dia. Nah, tingkatkan, ya, tingkatkan, perlebar kapasitas, ya, supaya kasih Allah itu bisa melimpah dalam kehidupan Anda. Mereka yang sedikit memiliki kasih akan tinggal di tingkat bawah, ya. Tapi mereka yang mengasihi aku sampai mati akan ditempatkan di tempat yang tertinggi, ya. Jadi nanti ada grade-nya, ada levelnya. Mereka yang memiliki kasih lebih besar, kapasitasnya akan dapat tempat lebih tinggi. Tapi mereka yang memiliki kasihnya cuma sedikit akan mendapatkan tempat di bawah. Ya, nah, apakah Tuhan nggak adil? Memang adil, ya. Segala sesuatu menurut takaran, kan? Semua diukurkan menurut takaran. Tuhan bilang, ya, apa yang ya, bagi orang yang tak punya akan diambil, ya. Bagi yang nggak punya akan diambil, bagi yang punya akan ditambah, betul? Menurut takaran yang engkau buat, itu akan dipenuhkan, bahkan akan ditambah-tambahkan, betul? Jadi kita harus punya. Kalau enggak punya akan diambil. Tapi kalau punya, itu dijadikan sebagai takarannya, standarnya, lalu ditambahkannya. Amin. Ditambahkannya. Anda harus punya sesuatu. Takaran itu Anda buat dulu. Seberapa banyak, seberapa dalam Anda boleh mengasihi Dia. Nanti sama Allah dipakai sebagai takarannya. Nanti akan ditingkatkan. Ditambah. Dan ditambahkan terus. Amin. Nah, lanjut. Ya. Kasih adalah standar dan faktor yang menentukan posisi seseorang di dalam surgaku. Nah, sekarang tergantung Bapak Ibu Saudara. Anda mau ada di posisi mana? Standarnya adalah kasih itu. Lukas pasal 7, ayat 47. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak mengasihi.
Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Sekali lagi ya. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak mengasihi. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Ya, nah saudara, kalau ada pertanyaan ya, saya sering bertanyakan juga ke beberapa murid atau dalam ibadah di gereja gitu. Saya tanyakan kepada jemaat juga, ya, diampuni dulu baru mengasihi atau mengasihi baru diampuni? Kira-kira mana? Diampuni baru mengasihi atau mengasihi baru diampuni? Ya? Diampuni baru mengasihi atau mengasihi baru mengampuni. Ya. Prosedur umumnya selalu orang diampuni dulu baru dia berbuat kasih. Contoh ya, kalau Anda diberi sesuatu, Anda baru ucapin terima kasih ya. Kenapa Anda mengucapkan terima kasih? Karena saya mendapat sesuatu. Makanya aku bilang, ya, terima kasih. Kenapa Anda bilang terima kasih? Karena Anda telah mendapatkan sesuatu. Nah itu sama seperti pengampunan itu pemberian. Karena Anda mendapatkannya, Anda baru datang kepada Tuhan sambil berkata, terima kasih Yesusku. Ya. Karena Engkau telah mengampuni dosaku. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihimu. Ya. Lalu ditanya, kenapa engkau mengasihi Yesus? Iya, karena dia mati bagiku. Karena dia mengampuni aku. Nah, itu yang sering ya. Semua orang yang datang kepada Tuhan, karena mereka diampuni. Tapi saudara, cerita dalam Lukas pasal 7 ini, ya, ada seorang perempuan. Ya, dia ujuk-ujuk datang kepada Tuhan Yesus. Tiba-tiba datang pada Tuhan Yesus, dia pecahkan buli-buli minyak narwastu itu, lalu dia mengurapi Tuhan Yesus. Itu satu botol minyak itu harganya mahal sekali. Ya, dituang semuanya habis. Sehingga seluruh orang yang ada di sekitar itu gusar semuanya. Ada yang komentar, ini perempuan gila nih. Dia nggak tahu barang mahal dibuang-buang, gitu. Nah, ada juga ya, khususnya murid-murid Tuhan Yesus, ya khususnya Yudas. Yudas bilang begini, ini pemborosan nih, ya. Itu lebih baik, ya, minyak itu dijual, nanti jadi duit, ya, jadi bawa masuk ke kas, kan bisa dipakai untuk pelayanan apa namanya, bakti sosial. Bisa dibagi-bagikan kepada orang miskin. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat komentar beberapa orang ini, salah satunya muridnya Yudas itu dan yang lainnya, dia berkata, ini kan lebih baik daripada dibuang mubazir seperti itu. Kan bisa dibagi-bagikan kepada orang miskin. Yesus berkata apa? Aku tahu orang miskin selalu ada padamu. Tapi hatimu tidak ada di dalam diriku. Nah, notabene murid loh, ditegur sama Yesus. Aku tahu kamu giat dalam pelayanan. Ya. Tapi nilai kasihmu dibanding dengan perempuan ini jauh sekali. Jauhnya di mana? Yesus bilang ya, karena aku berkata kepadamu dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak mengasihi. Dia lakukan dulu untuk Tuhan, baru dia dapat pengampunan dari Tuhan. Ini namanya kasih di luar prosedur. Dan jarang sekali ada orang yang melakukannya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus memberikan apresiasi ya kepada perempuan ini. Apa yang engkau perbuat ini akan diingat sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena engkau mengurapi aku untuk mempersiapkan hari penguburanku.
Wah, saudara. Mendapat apresiasi. Sangat berkenan, betul? Tepat. Nah, kasihnya besar. Makanya dapat pengampunan besar. Orang-orang lain bilang begini, kalau dia nabi, pasti tahu siapa yang mengurapi dia itu tadi. Dia kan orang berdosa. Yang dirasuk 7 roh jahat itu. Ya. Kok nggak jijik? Dijamah perempuan seperti itu. Saudara, ingat ya, kasih daripada perempuan ini, itu membuang, melenyapkan gap yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatan, betul? Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, menghampirinya dengan modal kasih yang besar itu, kasih itu menyembuhkan, kasih itu melenyapkan, kasih itu menutup segala kesalahan, betul? Sehingga perempuan itu layak mendapatkan anugerah. Bukan hanya anugerah, tapi anugerah yang sangat besar yang diterima oleh perempuan itu. Lebih besar daripada yang lainnya. Kenapa? Perempuan ini memiliki kasih di luar prosedur. Itu saya beri istilah kasih di luar prosedur. Kasih yang prosedur umum, Anda mendapat, Anda berterima kasih. Betul? Itu umum. Kalau ada orang diberi lalu nggak berterima kasih, Anda bilang apa? Itu nggak umum. Itu bukan nggak umum, saudara. Itu nggak tahu aturan, ya. Nah, kalau kita punya anak, lalu ada teman Anda kasih sesuatu pada anak Anda, ya. Lalu Anda nggak bilang terima kasih, Anda akan ajar anak Anda, ya. Ayo, kalau dikasih apa-apa harus bilang apa? Nah, ayo. Iya, say thank you. Terima kasih, gitu ya. Baru ini, gitu. Nah, terima kasih, ya. Kita pun juga begitu. Banyak orang melakukan kasih karena dia telah mendapatkan dari Tuhan dulu. Sehingga lagunya apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Dapat dulu, baru berusaha untuk mengasihi dia. Itu umum. Kan? Tapi ada yang nggak umum, di luar prosedur. Di luar prosedur. Ketika Anda memiliki kasih yang di luar prosedur ini, kasihmu nanti akan terbebas dari tuntutan. Anda mengasihi Tuhan tanpa menuntut sesuatu dari Tuhan. Ya, coba lihat ini. Kalau mulainya Anda mengasihi karena Anda mendapat sesuatu, lalu Anda terus mengasihi, Anda sedang berharap supaya dapat lagi dong. Ya, kalau Anda nggak dapat, Anda bisa nggak mengasihi lagi. Tapi kalau Anda memulai dengan mengasihi, lalu Anda mendapatkan sesuatu, walaupun Anda nggak mendapatkan, Anda akan tetap mengasihi, betul? Bisa dimengerti maksud saya? Bisa nangkep nggak di sini? Kapasitas kasih itu harus diperluas, diperbesar. Bukan hanya standar umum, ya, take and give tadi, tapi harus punya kasih di luar prosedur umum tadi itu loh. Ya, jadi perempuan ini, Tuhan katakan, karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak mengasihi. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Amin. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, jadi mengasihi itu setia sampai mati. Ya, rela menderita. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah
dan mengenal Allah. Jadi orang yang hidup dalam kasih, yang bekerja di dalam kasih, yang bernafas di dalam kasih, berpikir di dalam kasih, adalah orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Anda lahir dari mana? Oh, saya lahir dari Sragen, Pak. Kampung banget. Nah, sekarang kita harus punya bahasa baru. Kalau ditanya, ya Bu Santa Elizabeth lahir dari mana? Oh, saya lahir dari Allah. Keren ya? Ayo coba, Bu Maria Oli, lahir dari mana? Dari Hong Kong. Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Syaratnya hidup di dalam kasih. Amin. Lahir dari Allah, ya. Orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah, mereka akan mengasihi. Karena mengasihi, dia akan selalu mengikuti apa yang diarahkan dan diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Jadi perintahnya, kalau kita mau saling mengasihi, standarnya adalah seperti Tuhan telah mengasihi kita. Itu standarnya. Seperti Tuhan telah mengasihi kita. Salah satu ya, dalam hal mengampuni. Mengampuni lebih sungguh, atau melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, mengasihi kepadaku, mengampuni kepadaku, mengasihi, mengampuni, ya, melayani lebih sungguh. Caranya, segala sesuatu dimulai dari diri kita. Bukan nunggu orang. Aku akan mengasihi kamu kalau kamu mengasihi aku. Nah, apakah Tuhan begitu? Dia mengasihi kita kan dia mengasihi manusia ketika manusia itu masih berdosa. Ketika manusia itu masih melawan dia lebih dulu mengasihi kita. Itu caranya. Tadi dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Pak, itu nggak pantas Pak dikasihi. Kenapa? Ya dia benci saya. Loh, Anda mau mengasihi cara siapa? Seperti Allah mengasihi Anda? Atau seperti tetanggamu mengasihi Anda? Nah, standarnya seperti Allah. Ketika orang itu masih jahat denganmu, kamu harus mengasihi dia. Nggak tahunya hukum di dalam Allah itu bilang apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Mengasihi ketika orang jahat kepada kita. Itu cara memperluas kapasitas kasih di dalam kehidupan kita ini. Sampai kasihmu nanti seperti kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan, kasih tak berkesudahan. Itu enggak ya? Unlimited. Seluas samudra. Enggak terukur. Sedalam lautan, enggak terselami. Sampai engkau mengerti hatinya Bapak itu. Nah, mulai belajar. Untuk memahami Kolose pasal 1, 19, 20 itu. Kalau Anda tidak memiliki standar kasihnya Bapak, Anda nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa? Ketemunya dengan roh yang selalu mengganggu dalam kehidupan Anda loh. Betul nggak? Dan Anda harus injilin dia. Perdamaikan dengan Bapak. Kalau kasihmu nggak diperbesar kapasitasnya, sempit. Sudah sempit berpikir, sempit kasihnya,
Kolose 1:19-20 pasti Anda tolak. Ya. Keinginan Bapak ingin berdamai dengan segala makhluk itu. Udahlah, nggak usah itu. Yang penting Matius, berapa itu? Pergilah beritakan Injil, you ke seluruh bumi. Nah, kepada manusia itu, baptislah mereka dalam namaku. Nah, tapi kalau dengar kata makhluk selalu dilewatin. Maksudnya makhluk itu begini, gini. Nah, itu kasihnya sempit. Kalau kasihmu sudah kapasitasnya besar, kasihmu melampaui batas pemikiranmu juga. Bahkan, makhluk-makhluk yang layaknya dibuang pun, Anda mau berusaha. Seperti Bapak ingin dia balik, Anda pun akan menjadi juru damai. Ya, Anda lakukan itu kepada mereka dengan kasih. Amin. Ya. Kalau Anda, ya Pak Andreas itu pernah diajar oleh Roh Kudus begini. Kalau Anda ketemu dengan musuh, ya, lalu Anda geram dengan musuh itu, apa bedanya kamu dengan musuhmu? Nggak ada bedanya, ya. Lah si iblis itu kan geram dengan kita. Ketika Anda ketemu dengan dia dan Anda juga ikut geram dengan dia, apa bedanya kamu dengan setan? Ya nggak ada beda. Tuh, citra Allah hilang. Hatinya Bapak nggak pernah terpahami dalam hidup Anda. Oleh sebab itu, perbesar kapasitas kasih Anda. Kapan? Malam hari ini. Amin? Nah, saudara, mari kita lihat kembali apa yang dikatakan Allah Bapak. Bapak berkata begini, jadi persoalannya bukan berapa banyak jiwa yang berhasil kau bawa kepadaku, atau berapa banyak mujizat telah kau lakukan di dunia. Tetapi yang menentukan posisimu di surga adalah berapa banyak kasihmu kepadaku. Ya, orang yang cinta dirinya sendiri tidak akan dapat bertahan di hadapanku. Beri dirimu dalam ketaatan kepadaku dan engkau akan amat diterima. Ya, mengeluh, kesah, dan menggerutu terhadap aku tak akan menghasilkan apa-apa. Mengeluh, kesah, dan menggerutu hanya menghasilkan hukuman saja. Ya. Nah, terus ujian kasih adalah ujian yang paling rumit. Benar, dunia ini tempat pendidikan tentang kasih. Ya, disertai serangkaian tes-tes tentang kasih tersebut. Pertanyaannya, apakah engkau masih tetap mengasihiku? Berarti kan, walaupun bila aku tak memberimu apa-apa. Nah, plototin saudara ini ya. Kalau perlu screenshot nih, ya, lalu tempel, lihat terus baca. Apakah engkau masih tetap mengasihiku walaupun bila aku tak memberimu apa-apa? Ya. Tuhan tantang Anda. Apakah engkau masih mengasihi aku walaupun ya bila aku tak memberimu apa-apa? Ketika doamu nggak dijawab-jawab oleh Tuhan, apakah Anda terus ngomel dengan dia? Tuhan kenapa? Nah, saudara, siapa yang sedang geram dengan Tuhan? Siapa yang sedang curiga dengan Tuhan? Di dalam kasih nggak ada curiga loh. Betul? Kasih itu mempercayai. Anda percaya kepada orang yang Anda kasihi. Kalau Anda percaya mengasihi Allah, Anda percaya tentang kasihnya dia. Walaupun hari ini doamu belum dikabulkan sekalipun. Tapi Anda harus tetap percaya. Karena kasih. Betul? Tapi orang yang ngomel, gara-gara dia tidak mendapatkan apa-apa, itu membuktikan. Sebenarnya dia tidak mengasihi. Dia cari untung. Dia hanya ada di standar umum tadi loh. Kalau Tuhan kasih, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Itu apa? Dompetku penuh.
Gitu ya. Orang kalau sedang mendapatkan kelimpahan berkat dari Tuhan, saudara loh, kalau berterima kasih itu sampai angkat tangan, ya, nggak peduli tetangganya pingsan, ya. Belum mandi, ya, angkat tangan, ku angkat tanganku, gitu. Terima kasih Tuhan, gitu ya. Kenapa? Baru dapat emas 1 kilo, ya. Tapi kalau masalahmu belum beres, penyakitmu belum sembuh, anakmu belum berubah, apakah engkau tetap bilang, Tuhan aku tetap mengasihimu, apapun yang terjadi. Walaupun tidak berubah sekalipun, itu tidak mengubah kasihku kepadamu. Amin. Jadi jangan mengharapkan pemberian tok. Anda harus siap. Ketika doamu dipending surga, bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab Anda. Dia sedang menguji Anda. Dia ingin membuktikan level tingkat kualitas kapasitas kasihmu seberapa. Tambah hebat atau enggak? Tambah berkualitas atau tidak? Jadi saudara ya, Allah tak pernah tidak menjawab doa Anda. Kecuali Anda ada dalam keadaan salah atau dosa, beda. Dalam konteks Anda masih mengasihi dia, dan kok doa itu rasanya sulit sekali, surga rasanya itu seperti tembaga, ya. Kok nggak ada jawaban seperti itu? Setiap doa itu sunyi, senyap itu. Jadi lagunya Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi, sepi. Ya. Sunyi, senyap. Ya. Jadi surga nggak bergeming. Ya. Wah. Jangan mengubah hatimu. Jangan curiga sama Tuhan. Makanya dia bilang, ya, sekali lagi ini saya tampilkan di sini. Supaya Bapak Saudara membaca. Apakah engkau masih tetap mengasihiku? Walaupun bila aku tak memberimu apa-apa. Mau ditampilin lagi? Udah bosen Pak. Saya senang sudah, tampilin lagi saja ya, dan dibaca sekali lagi. Apakah engkau masih tetap mengasihiku walaupun bila aku tak memberimu apa-apa? Nah, diulang-ulang, ditampili berkali-kali, kalau enggak mudeng, keterlaluan namanya. Enggak. Nah, waduh Pak, itu. Mana hasilnya? Ada beberapa orang kadang getol mencari kejar-kejar saya untuk minta didoain ini dan itu, ya. Nah, saya ngerti. Sebenarnya Tuhan ingin menguji hatinya untuk memperbesar kapasitas hatinya itu. Lebih tulus lagi dalam hal mencari Tuhan. Jangan hanya mencari untung supaya kamu seneng tok. Ya. Nah, saya udah ngomong juga. Di RTM ini pendidikan, Pak, ya. Kalau Bapak ketemu pendeta lain, mungkin Bapak ya melihat nanti pendeta itu, ya sini, nanti aku akan doa puasa. Ya, untuk masalahmu ini, supaya beres ini dan itu. Tapi saya lebih mementingkan pertumbuhan Bapak. Jadikan masalah ini menjadi sarana prasarana untuk Bapak mengerti, mengenal Allah, dan lebih dalam lagi dalam mengasihi Allah dan mulai bertumbuh lagi di dalam dia. Ya. Nah, alhasil dia nggak mau berubah juga. Dan masalahnya nggak ada perubahan juga. Sekarang enggan kejar-kejar saya. Nah, mungkin di belakang saya akan bilang, oh Pak Gideon nggak sakti. Ya biarin. Saya nggak peduli dibilang sakti atau enggak. Saya nggak mengejar. Yalah, gelar kesaktian. Nanti kalau hari kesaktian Pancasila saya ikut upacara aja. Ikut sakti di situ aja. Ya, saya sudah berkali-kali berkata, di RTM ini nggak ada orang sakti. Betul? Yang ada adalah orang yang mau nurut sama Tuhan. Itu tok. Nggak ada orang hebat. Ya, kita saling sama-sama membantu untuk bertumbuh ke arah dia itu. Nah, mau ditampilkan sekali lagi?
Apakah engkau masih tetap mengasihi aku walaupun bila aku tak akan memberimu apa-apa? Nah, ternyata Bapak katakan begini lagi. Kasihku yang terbesar telah kuberikan kepada semua manusia di dunia ketika aku menyerahkan anakku digantung di kayu salib. Men, itu kasihnya Bapak. Yohanes 3:18 itu ya. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, diserahkan anaknya. Yohanes 21 ya. Orang yang dapat menghargai tindakan besar kami dalam menyelamatkan mereka akan mengerti bagaimana hidup dengan rendah hati dan dikuasai oleh kasihku. Ya. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Nah, saudara, Anda lihat ya, ini sebenarnya bentuk inner healing yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus yang telah menyangkal dia 3 kali. Ketika Tuhan Yesus ya menyamperin Petrus itu di pantai Galilea itu lagi, Petrus tanya kepada Petrus ini, ya, Yesus tanya kepada Petrus ini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata kasih yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini, kasih itu kan ada 3 ya, kasih agape, kasih philia, dan kasih eros. Ya, kasih eros itu kasih nafsu, kasih philia ini adalah kasih persahabatan, dan kasih agape itu adalah kasihnya Allah. Kasih tanpa syarat. Ya, saya sering bagi begini. Kasih eros itu adalah kasih jikalau, you know, jikalau untung aku mengasihi. Nah, itu kasih eros namanya. Nah, kasih agape, kasih karena. Ya, kasih karena. Ada syaratnya juga, tapi lebih halus daripada jikalau tadi. Ya, karena. Yang ketiga, kasih agape, itu kasih walaupun. Itu kasihnya Bapak. Kasihnya Allah. Amin. Nah, ketika Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia pakai apa? Dia pakai agape. Apakah kamu mengasihi aku seperti aku mengasihimu? Petrus nggak bisa jawab. Kalau pakai standarnya Allah, kasihnya Bapak itu rela kehilangan nyawa. Betul? Sementara Petrus ditanya aja kabur. Ya, apakah engkau rela kehilangan nyawamu dalam mengasihi aku? Ya, ditanya sampai 3 kali ya. Jadi pertanyaan pertama, pertanyaan yang kedua, itu jauh, itu level daripada kasih yang ditanyakan pada Yesus, pada Petrus itu pada level kasih agape. Melihat Petrus agak kebingungan seperti itu, lalu Yesus menurunkan standarnya. Apakah kamu philia? Nah, di situ Petrus baru bisa jawab. Philia ya. Kadang-kadang Allah untuk menjemput manusia, dia rela menurunkan standarnya dulu. Nanti kalau sudah Anda ada di dalam dia, Anda akan dibawa naik ke dalam standar sebenarnya. Ingat? Tapi kalau Anda dipaksa langsung ada di standarnya itu, Anda nggak bisa. Nah, ini pola yang dibangun juga, ya, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang tuntutan kita terlalu tinggi, perfect ya, untuk seseorang. Orang Anda paksa harus jadi seperti apa yang Anda inginkan. Ya, memang Anda mau mengubah orang itu seperti apa yang Anda inginkan. Tapi orang itu tak berdaya untuk naik ke level itu. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus turun, ada nggak ya? Untuk menjemput dia, menurunkan standarmu dulu. Tapi bukan Anda itu kalah gitu, enggak.
Anda turun untuk membawa dia naik nantinya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu yang disebut kasih dalam kelemah lembutan, itu seperti itu. Kasih yang tidak kaku. Pokoknya harus gini ya, aku nggak bisa turun. Nah, itu nggak lembut. Lembut itu fleksibel, betul? Anda tahu per, itu ya, itu fleksibel namanya ya. Ketika dia turun, lalu beban ditaruh ya, lalu dilepas, apa yang terjadi? Par itu akan mengangkat beban itu naik tinggi, betul? Nah, sama gitu ya. Kasih kadang-kadang rela menurunkan standarnya untuk mengangkat orang di sekitar kita naik. Paulus pernah berkata begini, ya, kalau aku ketemu dengan orang apa gitu, aku akan menjadi seperti dia ya. Bukan berarti dia kompromi dengan dosanya, tidak. Dia punya target untuk memenangkan mereka. Amin. Tapi jangan kebablasan. Ada satu anak muda, ya, dulu menjadi apa? Public figure juga, ya. Wah, dia nyanyinya hebat. Dia mau menangkan anak-anak muda yang berandalan-berandalan gitu, yang tato sana, tato sini gitu ya. Lalu dia mulai pakai anting pertama. Ya, lalu diterima banyak pengikutnya, orang-orang yang anting-anting, orang yang gini, wah segala macam gitu. Lama-lama dia tato semuanya. Nah, lalu ditegur gitu loh. Kenapa kamu tato? Gitu loh. Aku kalau nggak tato nggak bisa masuk pada mereka loh. Gitu. Saya bilang itu kebablasan namanya. Ya enggak loh. Nah, kan ada tato temporer loh. Cuma ditempel aja tuh. Ya loh. Yang seminggu habis itu loh. Nah, itu kan masih mending. Tatonya permanen lagi pula. Ya. Bablasan ke sana. Nah, jangan gitu ya. Jangan tiru yang itu, ya loh. Saya nggak sebut, pasti Bapak sudah tahu semuanya. Kalau nggak tahu tanya Febo. You know? Itu pasti tahu, you know? Nah, ya tapi puji Tuhan lah, Tuhan masih punya kasih dan sekarang masih nyanyi di TV juga, ya. Nggak apa-apa, ya. Nah, saudara, ya, jadi kita turun, tapi jangan terus kompromi seperti itu, ya. Anda turun hanya untuk menjemput, supaya kasihmu itu bisa mengangkat orang itu dari lumpur, membawa dia naik kembali ke hadirat Tuhan, memenuhi standar kasih yang Tuhan inginkan. Amin. Nah, ayat terakhir untuk malam hari ini, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kasih itu rela berkorban, bahkan nyawa sekalipun. Ya, nyawa sekalipun. Itulah kapasitas kasih Anda sampai di mana. Malam hari ini kita belajar sampai di sini dulu, ya. Besok kita akan lanjut bagaimana, ya, orang-orang yang menuntut Allah menjawab doanya. Tadi sudah saya singgung sedikit. Orang-orang yang nuntut Tuhan, gedor-gedor pintu surga dan sebagainya. Itu sebenarnya nggak ada kelemah lembutan. Nggak ada rasa hormat terhadap Allah. Kasih itu menghormati. Betul ya? Ada rasa respect, hormat kepada yang kita kasihi. Oke, malam hari ini kita sampai di sini. Jangan lupa besok hadir kembali ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.